Langsung kita mulai aja ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama kembali yang insya Allah akan membahas materi mengenai stunting. Nah, stunting ini kan suatu hal yang banyak terjadi gitu ya di Indonesia. Oleh karenanya, penting bagi kita mengetahui tentang apa sih stunting itu, kemudian bagaimana data di stunting di Indonesia, kemudian bagaimana cara penanganannya, dan juga bagaimana sih cara pencegahannya agar stunting ini tidak terus bertambah gitu. Nah, kita langsung saja nih pembahasan yang akan sangat menarik ya. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa sih arti stunting itu. Kalau menurut Teh Silvi nih, apa sih yang dimaksud stunting itu? Jadi stunting itu bisa disebut itu kondisi gagal tumbuh pada anak, yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, stunting ini gitu, kondisi stunting ini biasanya itu ya umumnya gitu mengakibatkan si tinggi badan si anak ini lebih pendek gitu dibandingkan anak-anak yang lainnya. Nah, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga sih menegaskan gitu bahwa stunting itu ancaman utama gitu untuk kualitas masyarakat Indonesia, di mana stunting ini bukan hanya menghambat pertumbuhan fisik si anak gitu, tapi juga bakal menghambat perkembangan otak si anak gitu, yang mana nantinya bisa menghambat ke kemampuan si anak dalam belajar gitu. Mungkin ciri-ciri dari stunting gitu ya, ciri-ciri dari stunting sendiri pada umumnya itu dari tinggi badan si anak. Nah, biasanya stunting itu, anak yang stunting itu tingginya lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Tapi bukan berarti orang yang pendek itu stunting gitu kan ya. Tapi orang yang stunting itu ya pasti pendek gitu. Nah, kemudian juga selain tinggi badan yang pendek, terus juga berat badan yang rendah gitu dibandingkan anak-anak seusianya. Karena ya dia di sini itu kekurangan nutrisi kan ya, kekurangan gizi sama nutrisi gitu. Makanya si anak ini punya berat badan yang cukup rendah. Kemudian ciri-cirinya itu juga ada dimana anak stunting ini biasanya lebih cepat kena penyakit gitu ya. Jadi, atau enggak dia itu biasanya berpenyakit gitu. Karena emang kondisi tubuhnya yang kekurangan gizi dan juga nutrisi gitu mengakibatkan si kondisi badan si anak ini jadi lemah. Jadi makanya gitu penyakit-penyakit itu cepat nyerang ke tubuhnya. Itu sih kayaknya. Jadi emang berisiko banget gitu ya kalau misalkan anak yang stunting itu bakalan berisiko buat mendatangkan berbagai penyakit yang lain gitu ya. Karena emang kondisi ya biasanya ya kondisi tubuh yang lemah tuh penyakit itu cepat masuknya gitu. Jadi yang stunting itu ya biasanya gitu. Ya, itu. Nah, terus ada juga nih berbagai fakta menarik mengenai stunting ini. Yang pertama yaitu mengenai data dari stunting di Indonesia. Nah, faktanya data dalam sebuah data dipaparkan bahwa angka stunting di Indonesia ini masih cukup tinggi. Bahkan data per tahun 2018 menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia itu mencapai 37,2%. Nah, kemudian menyusut lagi menurun jadi 30,8%.
Sedangkan WHO itu memaparkan kalau misalkan di angka 15% aja itu tuh udah masuk kategori yang krisis gitu. Sedangkan Indonesia 2 kali lipatnya mencapai angka 30%. Jadi itu terbilang tinggi banget gitu ya. Malah sampai 2 kali. Malah yang paling tinggi angka stunting di Indonesia, ranking pertamanya tuh Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ada sekitar 3 juta balita. Nah, yang masuk ke dalam kategori stunting tadi kan ada ciri-cirinya ya, yang kata Silvi ada ciri-cirinya itu dari segi misalkan tinggi badannya kurang, bisa disebut pendek. Nah, yang masuk dalam kategori pendek ini sampai 114.000 balita. Dan yang mencapai sangat pendek itu ada di 38.000 balita. Jadi kan kebayangnya cukup banyak banget gitu ya di Jawa yang masuk dalam kategori stunting. Kemudian ada juga nih fakta kedua mengenai stunting, yaitu stunting itu bukan faktor genetik. Kalau di masyarakat kan stigma yang stunting itu dari faktor genetik. Nah, mohon maaf, orang tuanya yang punya tinggi badan yang kurang ataupun pendek. Nah, lihat si anaknya juga pendek, oh mungkin karena faktor genetik turunan nih dari orang tuanya, karena orang tuanya juga memang pendek. Nah, padahal itu salah ya teman-teman. Stunting ini adalah masalah dari nutrisi sendiri dan juga lingkungan, bukan dari faktor gen itu. Kalaupun ada yang diturunkan dari orang tua, yang diturunkannya itu cara makannya, kemudian jenis nutrisinya yang diserap gitu oleh anak ditiru. Jadi bukan masalah genetiknya, tapi masalah nutrisi sama lingkungannya. Nah, nutrisi ini kan menjadi suatu hal yang penting ya bagi kembang anak. Oleh karenanya, ketika ada orang tua yang misalkan pendek gitu ya, kemudian anaknya juga ikut pendek gitu ya, itu juga bukan berarti dari menjadi stunting gitu ya. Karena ya tadi orang yang pendek itu belum tentu stunting, tapi orang yang stunting itu pasti pendek. Nah, kemudian fakta ketiga, stunting ini bisa dideteksi sejak dalam kandungan. Nah, pemberian nutrisi ini kan memang harus dilakukan sedini mungkin ya, termasuk ketika berada di dalam kandungan. Oleh karenanya, ibu hamil harus sangat memperhatikan bagaimana asupan nutrisi dan juga gizinya. Karena kan kalau misalkan ibu hamil itu nutrisinya tidak untuk diri sendiri gitu, tapi untuk berdua, untuk berbeda ya. Kalau misalkan kita makan ya emang buat diri sendiri gitu, tapi kalau misalkan ibu hamil ya untuk diri sendiri ya untuk bayi juga gitu. Karenanya penting banget itu ibu hamil tuh mencukupi kebutuhan nutrisinya, karena kan bakalan dibagi dua ya sama bayi. Nah, kemudian ini stunting ini juga dipengaruhi oleh 1000 HPK atau hari pertama kelahiran. Nah, hari pertama kelahiran ini, nah ya, kehidupan. Hari pertama kehidupan ini akan mempunyai dampak yang besar gitu terhadap tumbuh kembang seseorang, bagaimana ia di masa yang akan datang itu. Oleh karenanya, orang tua harus mempersiapkan kebutuhan dasar anak, entah itu masalah kasih sayang, kemudian nutrisi dan juga gizi yang seimbang. Jadi orang tua tuh harus betul-betul mempersiapkan dalam hal itu. Kemudian nih ada fakta yang sebetulnya tadi udah Silvi sebutin juga ya, itu kalau misalkan anak yang masuk dalam kategori stunting itu memiliki resiko terkena berbagai masalah penyakit itu, karena ya anak yang masuk kategori stunting memiliki imun yang rendah.
Nah, dari situlah yang menyebabkan mudah terserang penyakit. Kemudian stunting juga tidak hanya masalah fisik, tapi juga akan berkaitan dengan masalah kognitif. Karenanya bisa berpengaruh juga terhadap IQ anak. Gitu. Nah, yang terakhir, ternyata stunting itu bisa mempengaruhi penyakit dalam jangka yang panjang. Kalau misalkan dari imun yang rendah, misalkan anaknya ketika di masa anak-anak yang mempunyai imun yang rendah, tapi efek jangka panjangnya ini bisa terbawa sampai dewasa. Ketika dewasa, dia bisa berisiko terkena penyakit jantung, kemudian diabetes, ataupun hipertensi. Misalkan anak yang masuk kategori stunting ini emang ada beberapa resiko gitu. Makanya harus berusaha dipenuhi banget sedini mungkin, bahkan tadi sejak dalam kandungan. Kalau untuk genetik mungkin ada ya sedikit kali ya dari genetik. Ya, memang bisa berpengaruh juga, tetapi yang memiliki peran besar itu tadi dari lingkungannya, kemudian juga dari nutrisi yang kurang. Tadi ya berarti memang cukup beresiko juga ya, kalau misalkan anak sudah terkena kategori stunting. Kalau misalkan ini bisa ya, gimana sih cara pencegahannya? Oke, untuk pencegahan sendiri gitu ya, pencegahan agar anak itu gak menjadi stunting gitu ya, terhindar dari stunting, mungkin kita nih sebagai remaja wanita ya yang belum nikah gitu, nah kita tuh bisa sebenarnya bisa mempersiapkan dari sekarang gitu supaya nanti itu kita tidak melahirkan anak yang stunting, yaitu dengan kita tuh sering minum apa sih namanya tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah. Kemudian juga kita mulai mengatur pola makan yang sehat. Nah, karena emang ibu yang sehat itu akan melahirkan bayi yang sehat juga. Nah, kemudian untuk pencegahannya sendiri, pertama tuh dari ibu hamil gitu ya. Dimana ibu hamil ini yang tadi udah dibilang sama Cindy gitu. Jadi harus memperhatikan asupan gizi serta nutrisinya gitu. Karena emang dia tuh yang gak makan untuk diri dia sendiri gitu, tapi juga untuk anaknya. Nah, ketika hamil ini juga gitu, si ibu juga harus memperhatikan lah gitu terkait perkembangan dan juga pertumbuhan si bayi, yaitu bisa dengan kayak check up ke dokter gitu ya. Check up biasanya tuh USG kan. Supaya kita tuh tahu gitu perkembangan dan pertumbuhan dari si bayi ini. Nah, kemudian setelah si bayi ini mungkin lahir gitu ya ke dunia, atau bisa dibilang 1000 hari pertama kehidupan dia gitu. Nah, di sini nih benar-benar bisa dibilang apa ya? Masa keemasan si anak gitu. Jadi si anak tuh di sini apa ya? Perkembangan dari otak, dia tuh lagi benar-benar lagi cepet-cepetnya gitu dibandingkan usia-usia lainnya gitu. Jadi dari 1000 hari pertama itu dimulai dari ibunya hamil sampai usia anak ke 2 tahun. Nah, ketika si anak ini sudah lahir gitu, kemudian si ibu ini langsung memberikan ASI eksklusif gitu ya selama 6 bulan pertama. Nah, setelah 6 bulan baru boleh itu namanya MPASI. Nah, boleh untuk si anak itu makan itu MPASI yang sambil gitu ya, sambil ASI sambil MPASI gitu. Nah, tapi di MPASI ini juga harus diperhatikan gitu kan ya, si makanannya atau si isi dari makanan ini gitu, bukan hanya kuantitas gitu atau banyaknya makanan, tapi lihat dari kualitas makanannya gitu, yang mana kualitas makanan ini kan akan apa ya sangat berpengaruh gitu kan pada kondisi tumbuh kembang si anak gitu. Bisa kalau misalnya MPASI itu biasanya ada protein hewani, protein nabati, dan juga sayur-sayuran gitu kan. Nah, kemudian selain dari ASI dan juga MPASI, nah kita juga harus sering sebagai orang tua ya, sebagai ibu, harus sering melihat kondisi perkembangan dan juga pertumbuhan si anak gitu. Bisa dengan
kayak ikut posyandu gitu kan, yang mana kan di posyandu biasanya anak kita kan ditimbang, kemudian juga diukur lingkar kepala, berat badan, dan juga lingkar lengan gitu, agar tahu gitu di situ tuh si anak, pertumbuhan dari si anak ini gitu, apakah misalnya si anak ini ada gejala stunting atau enggak gitu. Kemudian pencegahannya juga bisa dengan adanya edukasi. Nah, edukasi ada baik itu remaja gitu ya, baik itu remaja, baik itu orang tua ataupun ibu yang sedang hamil gitu, terkait tentang pola asuh. Nah, pola asuh mana di pola asuh ini gitu juga termasuk dari si nutrisi sama si gizi anak gitu yang diberikan tuh apa aja sih gitu kan. Kadang kan orang tua tuh nggak tahu ya, kayak nutrisi kayak protein, karbohidrat, misalnya serat tuh apa aja gitu. Jadi kayak ya udah gitu, misalnya kayak makan aja gitu intinya. Iya, asal kenyang gitu kan. Padahal kan nggak gitu. Apalagi si anak ini masih bayi gitu kan, masih dibilang bayi gitu. Jadi ya emang harus diperhatikan kan nutrisi sama gizinya gitu. Nah, kemudian juga edukasi kan, tadi edukasi, terus juga adanya juga edukasi pernikahan, khususnya mencegah pernikahan dini. Nah, biasanya nih kan di pernikahan dini ini si anak ini usianya tuh sebenarnya belum cukup gitu kan ya untuk melahirkan. Nah, kadang usia anak ini nih yang menikah dini ini mereka lebih ya, kurang gitu pemahamannya terkait baik itu terkait reproduksi gitu kan. Apalagi gitu tentang pola asuh anak kayak gimana gitu. Makanya mungkin di sini tuh banyak gitu kan ya anak yang menikah usia dini ini bisa menyebabkan adanya si anak ini stunting. Nah, kemudian selain itu juga pencegahannya bisa dengan kondisi lingkungan, kebersihan gitu kan. Itu air yang bersih, kemudian juga bisa dengan kondisi kita yang bersih gitu. Karena air yang kotor, kemudian juga rumah yang kotor gitu ya, yang banyak dibilang kotor kan banyak bakteri, jamur gitu, virus gitu, yang mana itu kan bisa mengganggu gitu kan ke pertumbuhan perkembangan si anak gitu, bisa merusak tubuh si anak gitu. Ini juga salah satu ya bisa menyebabkan si anak ini stunting. Makanya kita pencegahannya itu dengan kebersihan. Nah, mungkin dari pihak pemerintahnya juga gitu kan ya, untuk mengadakan yang bersih, kemudian juga fasilitas kesehatan gitu. Mungkin karena gak semua wilayah tuh dapat fasilitas kesehatan gitu, makanya harusnya gitu masuk pemerintah itu ya mulai fokus lah gitu ke kesehatan, khususnya kan stunting ini kan biasanya di ini banget gitu ya sama pemerintah tuh gitu, makanya kayak dira apa ya itu merata gitu di setiap wilayah tuh ada. Mungkin itu aja sih kayaknya terkait dari pencegahan stunting itu. Iya sih, apalagi terkait edukasi, kayaknya harus betul-betul disoroti banget gitu. Karena banyak banget sebetulnya yang belum teredukasi. Ya, betul. Kayak hal yang tablet tambah dan masih banyak yang menyepelek. Bahkan di beberapa kasus ada juga yang sampai dibunuh gitu. Padahal itu kan penting banget gitu ya bagi kita sebagai perempuan buat mengkonsumsi itu. Lupa sih ketinggalan. Nah, tablet tambah darah juga sebenarnya apa ya, wajib juga untuk ibu hamil. Nah, wajib juga selain untuk ya remaja gitu ya, kita wajib juga untuk ibu hamil, karena ketika orang yang anemia tuh bisa memiliki gejala anaknya melahirkan anak yang stunting. Misalnya nih, dia anemia nih, terus dia melahirkan gitu. Dia hamil terus melahirkan. Nah, di situ tuh bisa ada apa ya, pendarahan gitu kan ya, pas ngelahirin tuh ada pendarahan, atau nanti tuh anaknya berat badan anaknya tuh apa ya, rendah gitu, sehingga itu bisa melahirkan stunting. Makanya ibu hamil tuh wajib banget minum tablet tambah darah, minimal itu selama kehamilan itu 90 tablet tambah darah dia minum. Untuk jaga-jaga gitu ya, karena kan tablet tambah darah juga mengandung zat besi ya yang penting banget gitu kita. Nah, kemudian kalau yang tadi kan pencegahan ya,
sesuatu yang belum terjadi. Tapi makanya banyak juga nih yang udah terjadi gitu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan kalau misalkan sudah masuk dalam kategori stunting. Yang pertama yaitu tadi ya udah disebutin juga mengenai pemenuhan ASI eksklusif, yaitu ASI yang diberikan dari bayi dari 0 hari sampai 6 bulan. Kemudian ada juga pemenuhan MPASI atau makanan pendamping ASI ketika bayi berada di usia 6 bulan ke atas. Nah, kemudian kalau misalkan udah berada di usia yang jauh atas lagi, salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan berbagai vitamin. Karena kan tadi ya stunting itu kekurangan nutrisi. Nah, kita memenuhi hal tersebut dengan menambahkan berbagai vitamin gitu anak tersebut. Nah, kemudian penanganan selanjutnya yaitu memberikan stimulasi. Kan stunting ini udah terdeteksi ya, bahkan bisa terdeteksi dari masa kandungan. Nah, ketika terdeteksi sedini mungkin, maka kita bisa memberikan penanganannya sedini mungkin juga gitu. Oleh karenanya penting banget nih bagi ibu yang mempunyai balita gitu ya untuk secara berkala gitu ya ke posyandu, minimalnya ya 1 bulan 1 kali gitu ya, supaya bisa tahu nih perkembangan anaknya gitu bagaimana, apakah terpenuhi atau tidak, apakah memang sudah berada di garis hijau atau di garis kuning gitu, atau bahkan sampai ada di garis merah gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan stimulus kepada anak gitu ya. Dengan tadi membangun berbagai motoriknya, melatih gitu ya motoriknya. Karena kan tadi berkaitan juga dengan IQ ya. Kalau misalkan yang kategori memiliki resiko ketertinggalan, berpengaruh juga sama kognitifnya gitu. Jadi ia bakalan tertinggal gitu sama anak-anak yang lain. Nah, terus yang bisa dilakukan juga memperbaiki lingkungannya. Tadi ya, dengan lingkungan yang aman, yang bersih, yang sehat tentunya bagi tumbuh kembang anak. Kemudian juga yang bisa dilakukan yaitu dengan perawatan kesehatan. Karena tadi ya memiliki imun yang rendah dan beresiko terhadap berbagai penyakit, oleh karenanya harus dicek secara berkala, baik itu pemeriksaan untuk jaga-jaga tentunya, ataupun penanganan ketika sudah ada penyakit-penyakit. Jangan dibiarkan gitu ya, karena dikhawatirkan dampaknya itu akan lebih buruk gitu ya, atau lebih besar. Nah, kemudian dengan yang terakhir yaitu dengan perubahan perilaku. Tentunya sebagai orang tua ketika menyadari ada termasuk dalam kategori stunting, yang harus kita lakukan ya merubah perilaku diri kita sendiri gitu. Karena anak itu kan akan tergantung bagaimana kita ya sebagai orang tua. Kita yang harus merubah diri kita terlebih dahulu. Entah itu dengan mencari informasi dan pengetahuan tentang gizi, bagaimana gizi yang seimbang gitu. Bahkan kan pemenuhan gizi seimbang ini bukan hanya untuk balita gitu, tapi bagi kita sebagai orang dewasa aja harus bisa nih seimbang gitu dalam memenuhi gizi. Nah, ada yang disebut dengan isi piringku ya. Iya. Jadi isi piringku itu dalam sebuah piring, dalam piring yang kita akan makan gitu ya, si makanannya itu harus seimbang gitu. Ada makanan pokoknya, ada sayurannya, kemudian ada buah-buahan, dan juga ada lauk pauknya gitu. Jadi enggak semuanya karbohidrat gitu, atau misalkan makanan pokoknya sebanyak mungkin, terus sayurnya cuma dikit aja. Itu harus seimbang juga gitu ya, setiap kita makan. Kemudian merubah perilaku dari ya mencari pengetahuan tentang gizi, kemudian merubah juga perilaku yang tadinya acuh tak acuh terhadap anak, bisa lebih memperhatikan lagi gitu dalam semua halnya gitu, yang berkaitan dengan anak. Nah, bahkan bila perlu kita sebagai orang tua mengkonsultasikan kepada
ahli gizi gitu ya, atau seminimal mungkin bisa datang tadi ke posyandu soalnya, biar kita tahu nih dan ya tumbuh kembang anak kita tuh udah sejauh mana gitu. Apalagi kan pada saat ini gitu ya, dari program pemerintah salah satunya melalui BKKBN itu juga ada ya bantuan pangan yang sudah keluar gitu ya di setiap apa yang dipegang oleh kader KB sendiri gitu terkait pemenuhan gizi bagi anak yang stunting gitu. Nah, biasanya ada beberapa bantuan berupa makanan, entah itu makanan yang siap saji ataupun bahan-bahannya gitu. jadi kalau bukan pencegahan apa tadi, penanganan ya. Kalau stunting itu berarti emang nggak bisa disembuhin gitu ya. Jadi mungkin kayak di Iya, ya karena stunting itu kan bukan penyakit gitu ya, tapi lebih ke gangguan, masalah gangguan yang diakibatkan kurang nutrisi gitu. Jadi ya boleh. tidak bisa tapi bisa ditangani. Jadi kayak misalnya kalau udah stunting nih, mentang-mentang udah stunting, ya udah gitu biarin si penyakitnya masuk-masuk aja, nggak gitu kan ya. Jadi kita ya ya gitu, jangan kayak udah tahu stunting tapi ya malah dibiarin aja gitu. Ya walaupun emang nggak bisa disembuhin gitu. Ya, tetap harus ditangani sedini mungkin gitu ya, karena ya risikonya tadi bisa sampai jangka panjang gitu. Nah sebelum itu terjadi, ya lebih baik itu ya untuk ditangani. Itu sih teh. Oke, siap. Sangat menarik ya pembahasan kali ini tentang stunting. Soalnya di Indonesia juga ya kan, ya Indonesia banyak banget. Kayaknya kalau Jawa Barat itu karena penduduknya juga banyak gitu. Jadi stunting juga banyak atau kayak gimana tuh? Ya mungkin bisa berpengaruh salah satunya dari situ gitu. Karena kan penduduk Jawa Barat juga sangat banyak. Iya benar. Jadi kita bisa melambung tinggi juga. Oke, mantap sekali Teteh Cindy. Mungkin dari teman-teman di sini yang udah menyimak nih dari awal, ada beberapa orang barangkali yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri ini. Mungkin nggak ada ya, nggak ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau nanya teman-teman? Ya sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi boleh langsung disimpulkan aja mungkin ya sebelum ditutup. Di kesimpulannya, stunting ini permasalahan ataupun gangguan permasalahan yang diakibatkan karena masalah nutrisi dan juga salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kemudian data di Indonesia menunjukkan bahwa angka stunting ini masih tinggi gitu. Oleh karenanya ada beberapa cara penanganannya seperti tadi halnya yaitu dengan pemberian ASI eksklusif, kemudian pemenuhan gizi, dan juga dipersiapkan sedini mungkin bahkan sebelum kita menikah sesegera mungkin. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur, salah satu cara penanganannya yaitu dengan merubah perilaku untuk memenuhi gizi-gizi dari kebutuhan anak sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan ya. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini, sharing kali ini mengenai stunting tadi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah
menyimak sampai akhir. Kemudian terima kasih juga Teh Silvi yang sudah berkenan ya memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Cindy. Nah, kita akhiri saja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya, bahas tutup.